Menantu pahlawan negara. Bab 1559. Meminta bantuan Haron. Kilatan dingin melintas di mata Tisha. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Jika kamu pergi temui Haron, beritahu dia, selama dia turun tangan untuk menghabisi Ardika, aku akan memberinya 10% saham Hongkem lagi." Sebelumnya, keluarga Rewin telah memberikan 15% yang mereka miliki untuk dirinya. Saat dia mengundang Haron datang ke kota Banyuli, dia sudah menyerahkan 5% saham kepada pria itu. Sekarang dia menjadikan 10% ini sebagai penawaran, hanya ibarat menggunakan pemberian orang lain untuk kepentingannya sendiri. Lagi pula, saham itu memang bukan miliknya. Dia sama sekali tidak rugi. Tisha melambaikan tangannya lagi dan berkata, "Lupakan saja. Kamu langsung bawa surat perjanjian pengalihan saham ke sana saja." Pria tua cerdas itu adalah tipe orang yang gak akan bertindak sebelum apa yang ditawarkan sampai ke tangannya. "Baik." Sumalin segera mengiyakan. Kediaman keluarga Rewin. Haron duduk di kursi malas tanpa bersuara. Di meja di sampingnya, ada surat perjanjian pengalihan saham yang baru diantar Sumalin kemari. Selamat, Guru." "Selamat, Guru. 15% saham Hongkem sudah sampai di tangan Guru. Selama Guru bisa mendapatkan 20% saham di tangan Ardika, Guru akan menjadi pemegang saham terbesar Hongkem. Begitu kedudukan di pasaran naik, nilai Guru akan meningkat 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat." Sekelompok orang murid mengelilingi Haron dan terus menyelamati guru mereka tanpa henti. Satu persatu dari mereka tampak sangat bersemangat. Makin kaya Haron, maka keuntungan yang bisa diperoleh mereka makin besar. Haron selalu bermurah hati pada murid-muridnya ini. Yang pantas diberikan, pasti selalu dia berikan. Kalau tidak, juga tidak akan ada begitu banyak orang yang setia mengikutinya. Sebenarnya hubungan antara guru dan murid yang terjalin antara mereka adalah, harus ada keuntungan bagi kedua belah pihak. Klito dan anggota keluarga Rewin lainnya juga sibuk melayani Haron dan ikut menyanjung pria itu. Mereka menjadi makin menghormati Haron. Mulai sekarang, nyawa seluruh keluarga Rewin sudah ada di tangan Haron. Namun, terlepas dari bagaimana mereka menyanjungnya, Haron sama sekali tidak tampak senang. Tepat pada saat semua orang sedang kebingungan melihat reaksi Haron, murid yang dikirim oleh Haron untuk mencari informasi sudah kembali. Haron segera duduk dengan tegak, lalu segera mengalihkan pandangannya ke arah orang itu dan berkata, "Bagaimana hasil penyelidikannya? Apa kamu sudah tahu apa yang terjadi? Mengapa Nyonya Tisha tiba-tiba meminta Sumalin untuk membawa saham kemari, memintaku untuk membunuh Ardika?" Tadi saat Sumalin datang, wanita itu hanya menyebutkan permintaan Tisha. Adapun mengenai hal-hal lainnya, tidak dikatakan dengan detail. "Guru, gawat." Murid itu berkata dengan ekspresi sedikit serius, "Demi menyelamatkan putranya, Nyonya Tisha mengirim tentara bayaran asing untuk menculik istri Ardika." "Lalu, katakan saja dengan singkat, padat dan jelas." Haron langsung menyela dengan tidak sabar. Murid-muridnya tidak tahu menculik istri Ardika adalah permintaannya. Demi mempertahankan citranya, Haron benar-benar sudah menguras tenaga dan pikirannya. Lalu, Ardika pergi ke pabrik pinggiran kota itu seorang diri, menghabisi semua tentara bayaran asing itu dan menyelamatkan istrinya. Murid itu berkata, berdasarkan kesaksian preman-preman yang bekerja sebagai petugas keamanan di sana, seharusnya Nyonya Tisha sudah mengonfrontasi Ardika secara langsung. Tapi, berakhir dengan wajahnya kotor dipenuhi debu dan pasir. Ketua kelompok tentara bayaran yang bertugas mengawalnya juga terluka parah. Selain para tentara bayaran yang sudah tewas, Nyonya Tisha juga membawa banyak tentara bayaran saat ke sana. Tapi, Ardika bisa keluar dari sana dalam kondisi baik-baik saja. Kejadian ini benar-benar aneh. Ekspresi Haron langsung berubah drastis. Dia segera mengangkat cangkir teh, berpura-pura menyesap teh untuk menutupi ekspresi terkejutnya. Saat ini, gelombang terkejut yang luar biasa dahsyat sudah menyapu hatinya. Dia tahu kala itu Ardika terburu-buru meninggalkan sasana tinju Hundo karena ingin bergegas pergi menyelamatkan istrinya. Hanya saja, dia tidak menyangka Ardika pergi ke sana seorang diri, bahkan menghabisi semua tentara bayaran asing itu. Bab 1560. Segera kembali ke ibu kota provinsi. Ardika benar-benar luar biasa brutal.
Mengingat sebelumnya dia masih memanfaatkan istri Ardika untuk mengancam Ardika, dia sudah bisa merasakan hawa dingin menjalar di lehernya. Kalau kala itu Ardika tidak memedulikan apapun dan langsung membunuhnya di atas arena, apa dia masih bisa bertahan? Pertanyaan ini sama sekali tidak penting. Seorang muridnya berkata dengan sedikit terkejut, Guru, Ardika benar-benar brutal. Saat berhadapan dengan guru, dia sangat patuh. Tapi, saat berhadapan dengan orang lain, dia langsung melancarkan serangan mematikan. Sekarang sepertinya hanya guru yang bisa menundukkannya. Pef. Sebelum murid itu selesai berbicara, air teh dalam mulut Haron sudah muncrat membasahi wajah murid tersebut. Guru. Murid itu mengira topik pembicaraan yang dibahasnya ini membuat Haron tidak puas. Dalam sekejap, dia langsung merasa gelisah. Nggak apa-apa. Haron melambaikan tangannya, ekspresinya sedikit aneh. Hanya dia sendiri yang mengetahui alasan di balik reaksinya itu. Para muridnya menghela napas lega, lalu mulai berkomentar, Guru harus turun tangan menghabisi Ardika si bajingan itu, jangan membiarkannya bersikap arogan seperti ini lagi. Ya, benar. Orang ini benar-benar brutal. Demi menyelamatkan istrinya sendiri, dia membunuh begitu banyak orang. Apa yang akan terjadi ke depannya kalau dia tetap dibiarkan begitu saja? Aku pikir begitu informasi ini tersebar luas, seluruh penduduk kota Banyuli juga ingin menyingkirannya, hanya guru seorang yang bisa menyingkirkan orang jahat itu demi kedamaian. Satu persatu dari murid Haron berbicara seolah-olah mereka ingin menegakkan keadilan. Bam! Dengan ekspresi muram, Haron meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Kemudian, dia bangkit dan berkata, ayo, kita segera kembali ke ibu kota provinsi. Baik para muridnya maupun anggota keluarga Rewin menunjukkan ekspresi keheranan. Bukankah seharusnya dia mau pergi menghabisi Ardika? Mengapa dia malah tiba-tiba mau kembali ke ibu kota provinsi? Ada apa ini? Haron juga menyadari reaksinya sudah terlalu berlebihan. Ekspresinya langsung berubah menjadi tenang kembali. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku bisa berdiri kokoh di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun. Selain mengandalkan keterampilan bela diriku, juga bergantung pada kepercayaan. Hari ini, saat berada di Sasana Tinju, aku sudah mengatakan di hadapan seluruh penduduk kota Banyuli, aku mengampuni nyawa Ardika. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku begitu saja hanya karena sedikit saham? Melihat ekspresi Haron seolah-olah sedang menegakkan keadilan, para muridnya merasakan wajah mereka panas. Guru benar. Sebagai orang-orang yang berlatih bela diri, hal yang terpenting adalah kepercayaan, nggak boleh mengingkari janji hanya karena sedikit saham. Para muridnya menimpali. Haron melambaikan tangannya dan berkata, nggak perlu makan lagi. Kalian cepat bersiap-siap, kita kembali dan makan saja di Villa Harmon. Para muridnya menangkupkan tangan mereka, menekan rasa penasaran dan kebingungan yang berkecamuk dalam hati mereka, lalu segera bersiap-siap untuk kembali. Saat ini, Haron mengalihkan pandangannya ke arah Klito dan berkata dengan ekspresi muram, adapun mengenai Ardika, kamu wakili aku temui dia, peringatkan dia untuk jaga sikapnya mulai sekarang, jangan bertindak semena-mena lagi. Kejadian seperti kejadian hari ini nggak boleh diulangi lagi. Kalau nggak, aku akan melepaskannya begitu saja. Haron adalah orang yang sangat mementingkan reputasinya. Dia tidak ingin orang luar beranggapan. Dia melarikan diri dari kota Banyuli. Karena itulah, dia menyuruh Klito untuk memperingatkan Ardika. Dia yakin dengan kecerdasan Ardika, pemuda itu pasti bisa mengerti makna tersirat dalam ucapan ini, yaitu ingin berdamai. Haron tidak tahu apakah Ardika akan datang mencarinya atau tidak, tetapi dia benar-benar enggan berlama-lama di kota Banyuli. Masih ada beberapa orang muridnya yang belum selesai membereskan barang-barang mereka. Dia langsung meninggalkan mereka begitu saja. Dia segera masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan kota Banyuli pada hari itu juga. Kalau tokoh-tokoh hebat kota Banyuli tahu Haron yang sebelumnya masih terlihat sangat hebat di Sasana Tinju, melarikan diri meninggalkan kota Banyuli bahkan tanpa makan siang, kemungkinan besar mereka akan terkejut bukan main. Villa Cakrawala. Melihat Luna dibawa pulang oleh Ardika dalam kondisi baik-baik saja, mereka sekeluarga baru menghela napas lega. Diselimuti suasana harmonis di rumah Luna hanya bisa menekan rasa penasarannya dan makan dengan tenang.
Kak Ardika, Klito bilang ingin bertemu denganmu. Begitu selesai makan, Ardika sudah menerima panggilan telepon dari Levin. Bab 1561. Mendengar bimbingan dari Tuan Haron. Dia ingin bertemu denganku. Ardika mengerutkan keningnya, lalu bertanya dengan santai, di mana? Di luar kompleks Villa Bumantara. Begitu dia sampai di sini, anak buah yang kuatur untuk berjaga, langsung menahannya. Mendengar dia bilang ingin menyampaikan pesan dari Haron, kami sudah menggeledahnya, gak ada masalah. Kak Ardika, apa kami perlu membiarkannya masuk? Sejak kejadian Luna diculik, kini pihak Levin sudah memperketat penjagaan. Setiap orang yang kemungkinan akan mengancam keselamatan Ardika sekeluarga, pasti akan ditahan terlebih dahulu. Aku akan keluar menemuinya. Ardika berdiri, lalu berjalan keluar. Lepaskan aku. Sekarang aku mewakili Tuan Haron, sedangkan kalian hanya bekerja untuk Ardika. Tahukah kalian bahkan dia pun gak berani menyinggungku? Klito sedang ditahan oleh dua anak buah Levin. Saat ini, dia terus berteriak seperti orang gila. Levin sudah tidak tahan lagi, dia pun melambaikan tangannya dan berkata, suruh dia diam. Plak! Plak! Dua tamparan langsung mendarat ke wajah Klito. Ah, berani-beraninya kalian memukulku? Percaya atau enggak, hanya dengan satu kalimat dariku, Ardika akan menghabisi kalian dengan patuh. Klito berteriak dengan kesal, volume suaranya sangatlah besar. Levin menatap pria tua itu seperti menatap orang idiot. Awalnya dia hendak menginstruksikan anak buahnya untuk melayangkan dua tamparan lagi ke wajah pria itu. Namun, tepat pada saat ini, dia mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Kak Ardika! Levin segera berbalik untuk menyapa Ardika. Beberapa orang anak buahnya juga segera memberi hormat kepada Ardika. Ardika berjalan menghadapi Klito, lalu mengerutkan keningnya dan bertanya, Haron menyuruhmu menyampaikan pesan apa? Ardika, Tuan Haron memintaku untuk memperingatkanmu, kelak kamu harus jaga sikapmu, jangan gak tahu diri. Hari ini kamu telah membunuh beberapa orang tentara bayaran asing, dia gak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Tapi, jangan ulangi lagi. Kalau enggak, dia gak akan melepaskanmu begitu saja. Setelah menyampaikan pesan dari Haron, Klito bertanya dengan dingin, apa kamu sudah mengerti? Oh, Haron benar-benar berkata demikian? Ardika menatapnya sambil tersenyum tipis. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku berani mengubah sepatah kata pun dari kata-kata yang keluar dari mulut Tuan Haron? Klito membusungkan dadanya dengan bangga, lalu berkata dengan arogan, Ardika, kalau kamu sudah mengerti, cepat minta maaf padaku. Selain itu beberapa orang anak buah sialanmu ini berani sekali memukulku. Mereka harus berlutut di hadapanku, menampar wajah mereka sendiri hingga aku puas. Plak! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardika langsung mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan ke wajah Klito. Saat itu juga, tubuh Klito langsung terpental dan terjatuh ke tanah dalam posisi telungkup. Saking kesakitannya, dia berteriak dengan keras, Ardika, berani-beraninya kamu memukulku. Aku mewakili Tuan Haron. Buat dia berlutut di hadapan kalian dan menampar dirinya sendiri hingga kalian puas. Ardika melambaikan tangannya pada anak buah Levin. Terima kasih Tuan Ardika. Dua orang anak buah Levin itu langsung melangkah maju sambil tersenyum ganas. Kemudian, mereka menarik rambut Klito dan memaksa pria itu untuk berlutut di tanah. Klito sama sekali tidak bersedia menampar dirinya sendiri. Kedua orang itu terus-menerus melayangkan tamparan ke wajah Klito. Tanpa butuh waktu lama, wajah Klito sudah hampir rusak ditampar. Huhu. Ardika, kamu bahkan berani memperlakukan perwakilan Tuan Haron seperti ini. Kamu benar-benar cari mati. Awalnya Tuan Haron berencana untuk melepaskanmu dan kembali ke ibu kota provinsi. Kalau dia tahu kamu masih bertindak semena-mena seperti ini, dia pasti akan kembali lagi untuk memberimu pelajaran. Walaupun mulut dan hidung Klito sudah berdarah, dia masih tetap keras kepala. Oh, Haron sudah pergi. Ardika tertegun sejenak, lalu tertawa dingin dan berkata, Tuan Haron baru datang ke kota Banyuli beberapa hari, mengapa dia begitu cepat kembali? Aku harus segera mengejarnya,
untuk mendengar bimbingan dari Tuan Haron. Oke, aku akan segera meminta anak buahku untuk melacak lokasinya. Levin langsung mengerti maksud Ardika, dia segera mengeluarkan ponselnya. Antar dia kembali ke kediaman keluarga Rewin. Melihat Klito sudah dipukul hingga babak belur, Ardika hanya melambaikan tangannya, lalu masuk ke dalam mobil. Saat ini, rombongan Haron sudah melaju ke jalan tol Kota Banyuli menuju ibu kota provinsi. Berbeda dengan rombongan mobil Maybach saat datang, kali ini Haron meminta muridnya untuk mengatur mobil yang sangat sederhana dan pergi dengan tidak menonjolkan diri. Bab 1562. Jalan tol diblokade. Agar murid-muridnya tidak curiga, Haron dengan sangat murah hati mengirim rombongan mobil Maybach itu menuju ke rumah sakit untuk menjemput murid-murid dan keponakannya yang masih dirawat di rumah sakit. Para muridnya sangat tersentuh sampai berlinang air mata, merasa mereka tidak salah memilih guru. Mereka tahu guru mereka adalah orang yang sangat mementingkan harga diri, namun sekarang guru mereka malah bersedia menumpangi mobil sederhana, memilih untuk mengirim rombongan mobil mereka untuk menjemput mereka. Namun, mereka sama sekali tidak tahu, Haron mengambil tindakan ini hanya demi menutupi kecurigaan orang lain. Kalau berbicara secara belak-belakan, dia bertindak seperti ini karena takut Ardika mengejarnya dan langsung mengkhianati murid-murid dan keponakannya. Gila, gila. Bagaimana bisa ada monster seperti Ardika di tempat kecil seperti Kota Banyuli ini? Ternyata memang benar, aku tetap tinggal di Philharmon tanpa menginjakan kaki keluar dari ibu kota provinsi adalah pilihan yang benar. Untungnya aku sudah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun, sudah berpengalaman. Kalau enggak, kali ini aku pasti sudah kalah di Kota Banyuli, kehilangan nyawa dan reputasiku hancur. Untungnya, setelah melewati jalan tol ini, aku sudah bisa meninggalkan Kota Banyuli. Melihat lampu lalu lintas pintu tol di hadapannya, Haron yang tadinya gugup setengah mati, sudah bisa menghela napas lega. Kali ini, dia bisa lolos benar-benar dengan mengandalkan pengalamannya. Setelah kembali ke ibu kota provinsi, Haron sudah memutuskan untuk tetap berada di dalam Philharmon hingga dia mati. Tepat pada saat ini, murid Haron yang duduk di kursi pengemudi tiba-tiba menghentikan laju mobil dan berkata dengan marah, "Isial! Mengapa lampu di semua pintu masuk tol merah?" Haron mengerutkan keningnya. Begitu dia mendongak, pintu masuk tol yang detik sebelumnya masih diizinkan masuk, saat ini lampu merah tanda larangan masuk sudah menyala di semua pintu masuk tol. Tidak ada mobil yang bisa lewat, termasuk jalur khusus. Bunyi klakson mobil menyelimuti tempat tersebut, para sopir yang masih berjarak agak jauh dari pintu tol tampak sangat tidak puas. "Guru, kami akan tanyakan dulu apa yang terjadi. Biarpun mobil lain gak boleh lewat, kita juga harus tetap diizinkan lewat." Murid yang bertugas mengemudi segera membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Haron tiba-tiba berkata dengan suara dalam, "Nggak perlu tanyakan lagi." "Ada apa guru? Lagi pula, ini hanya pintu tol biasa, siapa yang berani menghalangi guru?" Murid itu tampak kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Haron langsung berkata, "Putar balik, kita kembali ke ibu kota provinsi lewat jalan lain." Saat mereka hendak melewati pintu tol, tiba-tiba saja lampu merah larangan lewat menyala. Hal ini membuat Haron merasakan firasat buruk. Mungkin Ardika sudah datang mencarinya. Biarpun dia memilih untuk melewati jalan tol secara paksa, dengan pengaruh Ardika, tidak sulit bagi Ardika untuk membuat wilayah larangan lewat setelah memblokade jalan tol. Saat itu tiba, dia sudah terjebak, tidak bisa maju, juga tidak bisa mundur lagi. Sementara itu, kalau dia memilih melewati jalur lain, paling tidak dia masih bisa mengubah rutenya. Intinya, terlepas dari apakah Ardika yang mengatur blokade jalan tol ini atau bukan, dia juga tidak berani bertaruh. Murid-muridnya sangat kebingungan. Walaupun Haron tetap berpura-pura tenang, tetapi berbagai perilaku anehnya hari ini telah membuat mereka merasakan ada yang aneh. Mereka bisa merasakan guru mereka seperti sedang tergesa-gesa ingin kembali ke ibu kota provinsi. Namun, karena Haron sudah berwibawa selama bertahun-tahun, para muridnya juga tidak berani berkomentar apapun. Mereka segera memutar balik dan mengambil jalan lain. Jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Setelah melewati jalanan rusak sejauh puluhan kilometer dan tiba di perbatasan Kota Banyuli dan ibu kota provinsi, akhirnya Haron menghela napas lega. Sudah sekian lama berlalu, tetapi Ardika masih belum mengejarnya. Itu artinya dia benar-benar sudah aman. Bam! Tepat pada saat ini,
mobil di depan tiba-tiba lepas kepala dan menabrak pembatas jalan. Sementara itu, di bawah instruksi dari Harun, rombongan Harun melaju dengan kecepatan tinggi. Saat menghadapi situasi seperti ini, langsung terjadi tabrakan mobil beruntun. Kepala Harun membentur langit-langit mobil, membuat kepalanya terasa pusing. Bab 1563. Jangan pulang lagi. Harun terkejut setengah mati. Kalau dia tidak mati di kota Banyuli, tetapi malah mati dalam kecelakaan mobil menuju ke ibu kota provinsi, menjadi hantu gentayangan pun dia tidak akan rela. Sambil memegang kepalanya, Harun berkata dengan marah, "Ih dasar bajingan. Kamu bisa mengendarai mobil atau enggak?" Saat ini, murid yang bertugas mengemudi itu menoleh dan berkata, "Ih guru, mobil di depan mengalami pecah ban, ada yang menaruh pemecah ban di sana. Ada yang membuat jebakan?" Ekspresi Harun sedikit berubah. "Turun dari mobil, kita lewat jalan kecil." Dia segera membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Dia ingin mengandalkan kedua kaki Kinva untuk berjalan melewati perbatasan kota Banyuli. Namun, begitu mereka semua keluar dari mobil, mereka melihat beberapa orang muncul dari semak-semak di kedua sisi jalan. Sementara itu, sudah ada sebuah truk besar melaju dari arah depan. Saat ini, orang-orang itu berjalan menghampiri mereka dengan langkah kaki yang tidak cepat, juga tidak lambat. "Ardika!" Begitu melihat pemuda yang memimpin sekelompok orang itu, ekspresi Harun langsung berubah drastis. Bocah ini benar-benar sudah mengejar kemari. Seorang murid Harun melenggang maju dengan santai, menghalangi Ardika, lalu berteriak dengan ekspresi ganas, Ardika, kamu sudah dikalahkan oleh guru kami, tapi sekarang kamu malah berani menghalangi jalan guru kami. Apa kamu ingin mati?" Murid-murid Harun yang lain juga tertawa dingin sambil menatap Ardika dengan lekat. Bagi mereka, Ardika bertindak seperti ini karena tidak bisa terima dikalahkan oleh guru mereka di panggung arena. Namun, selama ada guru mereka, tidak ada yang perlu mereka takutkan. Tanpa melirik orang itu sama sekali, Ardika langsung mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan. Plak! Dengan darah muncrat dari mulutnya, tubuh murid itu terpental, lalu membentur selokan di pinggir jalan dengan keras, tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah. "Ardika, berani-beraninya kamu main tangan tepat di hadapan guru kami." Amarah murid-murid Harun langsung meledak. Kalau bukan karena mereka tahu mereka bukan tandingan Ardika, mereka pasti akan langsung menerjang ke arah Ardika dan menyerang Ardika. "Guru, habisi Ardika." "Ya, benar. Berani-beraninya dia menghalangi jalan seperti ini. Anggap saja dia sebagai pemeras uang yang sengaja menghalangi jalan, bunuh saja dia, pasti nggak akan ada orang yang berani berkomentar." Kepercayaan hanya berlaku untuk sesama manusia, bukan untuk binatang sepertinya. Murid-murid Harun mempersilakan guru mereka untuk menghabisi Ardika dengan antusias. "Diam!" Harun tiba-tiba menegur dengan marah. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi muram, Ardika, seharusnya pesanku sudah tersampaikan padamu melalui Klito, bukan? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Mendengar ucapan guru mereka, murid-murid Harun tampak sedikit tercengang. "Ada apa ini?" Jelas-jelas Harun bisa menghabisi Ardika dengan satu jurus, tetapi mengapa dia malah berbicara secara baik-baik dengan Ardika seperti ini? Selain itu, kalau didengar dari nada bicara guru mereka, sepertinya guru mereka berada di pihak yang lemah. Ardika tersenyum dan berkata, Tuan Harun mendatangi kota Banyuli dengan heboh. "Kamu baru tinggal di sini selama 2 hari, malah sudah mau pergi. Aku nggak rela melepas kepergianmu. Bagaimana kalau Tuan Harun tinggal lebih lama lagi di sini? Atau, tinggal saja di kota Banyuli selamanya, jangan pulang lagi." Pupil mata Harun mengecil seketika. Ardika ingin membunuhnya? Ekspresinya langsung berubah. Dia berkata dengan suara dalam, Ardika, dendam gak boleh berkepanjangan walau kita memang sempat berselisih. Gak ada dendam besar di antara kita, kamu juga gak perlu mengambil tindakan se-ekstrem ini, bukan?" Begitu mendengar ucapannya, murid-murid Harun sudah sepenuhnya tercengang. Apa? Guru mereka sedang memohon pada Ardika untuk tidak bertindak ekstrim? Astaga! Sebenarnya apa yang terjadi? Ardika tertawa dingin dan berkata, aku? Bertindak ekstrim? Nolha, kalau begitu,
Kamu menyuruh orang untuk menculik istriku, memaksaku untuk kalah darimu di arena dan mengejekmukmu sesuka hatiku. Tapi kamu gak membunuhku, aku harus berterima kasih padamu, begitu? Tuan Haron, aku harus berterima kasih padamu karena gak bertindak ekstrim? Saat itu juga, sorot mata aneh banyak orang tertuju pada Haron. Ya, orang-orang yang melemparkan sorot mata aneh padanya tidak lain adalah murid-muridnya. Namun, saat menghadapi krisis hidup dan mati seperti ini, Haron sudah tidak sempat mempertimbangkan citranya di mata murid-muridnya lagi. Dia berkata, Ardika, aku akui aku salah, tapi aku juga terpaksa. Begini saja, aku akan menyerahkan 5% saham Hongkem yang sebelumnya Nyonya Tisha berikan padaku untukmu. Dengan begitu, kita nggak ada utang lagi di antara kita. Bab 1564. Tujuh bilah dan serigala ganas menyerang. Saat berbicara, Haron mengeluarkan surat perjanjian pengalihan saham sebesar 5% yang disimpannya, lalu menyerahkannya pada Ardika. Ardika menerima surat tersebut dan melihatnya sejenak, lalu menyimpannya. Saham 5% ini seharusnya memang milikku, jadi masalah di antara kita nggak bisa dianggap selesai. Lagi pula, Tuan Haron, apa kamu merasa nyawamu begitu nggak bernilai? Hanya 5% saham saja sudah bisa membeli nyawamu? Ardika, jangan keterlaluan. Haron berteriak dengan marah. Apa kamu pikir kamu sudah pasti bisa menang dariku? Aku adalah sosok pemimpin di dunia bela diri dan dunia preman ibu kota provinsi. Tahukah kamu dengan satu kalimat dariku, akan ada berapa banyak orang muridku yang datang untuk menghabisimu? Ardika tersenyum dan berkata dengan tenang, kalau begitu, sebaiknya kamu jangan mencelakai mereka. Kalau mau mati, mati saja sendiri, jangan menyeret sekelompok orang lemah itu untuk mati bersamamu. Bagaimanapun juga, paling gak tetap harus menyisakan orang untuk memberi penghormatan terakhir untukmu, bukan? Haron menatap Ardika dengan lekat. Dia sama sekali tidak berani mengedipkan matanya. Dia tidak menyangka Ardika bahkan tidak menganggap serius orang-orang dunia bela diri dan dunia preman itu. Ardika, apa kamu benar-benar ingin mendorongku ke jalan buntu? Haron tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah murid-muridnya itu dan berkata, serang, bunuh Ardika. Kalau enggak, kita semua akan mati. Murid-muridnya benar-benar tercengang. Kalau mau membunuh Ardika, mengapa Haron tidak turun tangan sendiri? Namun, bagaimanapun juga, Haron telah berwibawa cukup lama. Terlebih lagi, dia mengatakan kalau mereka tidak membunuh Ardika, maka mereka semua akan mati. Karena itulah, mereka memberanikan diri untuk menerjang ke arah Ardika. Ya, benar. Bunuh dia. Haron melontarkan beberapa patah kata itu dengan senang, lalu berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat satu sosok bayangan gemuk dan satu sosok bayangan kurus yang familiar di matanya berjalan ke arahnya. Tujuh bilah. Serigala ganas. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul seperti jatuh dari langit itu, Haron terkejut sejenak, lalu senang bukan main. Dia berteriak dengan senang, cepat! Kalian juga ikut serang. Bunuh Ardika. Berapapun yang kalian inginkan, akan kuberikan. Tujuh bilah dan serigala ganas sudah kembali. Murid-murid Haron yang tengah menerjang ke arah Ardika juga segera menghentikan langkah kaki mereka melemparkan sorot mata senang ke arah kedua orang itu. Namun, tujuh bilah dan serigala ganas tidak mendengarkan ucapan Haron. Alih-alih menyerang Ardika, mereka berdua malah menerjang ke arah murid-murid Haron. Dengan iringan suara teriakan menyedihkan, dalam waktu kurang dari 1 menit, semua murid Haron sudah terjatuh di tanah dan berguling-guling di tanah dalam kondisi patah lengan dan patah kaki. Ini. Haron tercengang menyaksikan pemandangan itu, dia bahkan sampai lupa untuk melarikan diri. Saat ini, dia sendiri juga tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Ardika, apa perlu kami menyerangnya? Orang yang dimaksud oleh serigala ganas adalah Haron, arti ucapannya juga sangat jelas. Selama Ardika memberi instruksi, mereka akan menyerang Haron tanpa ragu. Nggak perlu. Adapun mengenai Tuan Haron, kita perlu memperlakukannya dengan sangat hormat. Aku akan turun tangan sendiri. Ardika berjalan menghampiri pria itu sambil tersenyum tipis. Saat ini, ekspresi Haron sudah tampak pucat.
Dia berteriak dengan marah. Ardika, sebenarnya bagaimana caramu menundukkan 7 bilah dan serigala ganas? Selesai berbicara, dia memelototi 7 bilah dan serigala ganas, lalu berkata sambil menggertakkan giginya, "Kalian berdua. Dasar bajingan. Aku sudah memberi kalian begitu banyak uang, tapi kalian malah mengkhianatiku. Gak bisa dipercaya." 7 bilah tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia bahkan tidak mengerutkan keningnya sama sekali. Sangat jelas dia malas menanggapi Haron. Sementara itu, serigala ganas tersenyum dan berkata, Tuan Haron, setiap kali kita bertransaksi, transaksi selalu berjalan dengan adil. Kami nggak berutang apapun padamu." Haron langsung terdiam. Dia menoleh ke arah Ardika, lalu berkata dengan marah, Ardika, seharusnya kamu tahu seberapa besar pengaruhku di Provinsi Denpapan. Kalau hari ini kamu membunuhku, pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Kalau kamu bertindak semena-mena seperti ini, bahkan pendukungmu, wali kota baru kota Banyule itu juga nggak akan bisa melindungimu. Kalau masalah membesar, kamu pasti akan menjadi sebuah bida yang terbuang. Seharusnya kamu tahu kamu nggak bisa mengandalkan orang lain selamanya.